Selamat pagi atau siang semuanya. Perkenalkan, saya Matilda May, SPD, dan hari ini kita akan belajar bersama tentang satu tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia, yaitu tugasku sebagai citra Allah. Melalui materi ini, saya berharap kita semua dapat semakin memahami bahwa setiap manusia diciptakan secara istimewa, memiliki martabat luhur, dan menerima kepercayaan dari Allah untuk merawat dan menjaga ciptaannya. Mari kita buka hati dan pikiran, agar pelajaran hari ini tidak hanya kita dengar, tetapi juga kita hayati dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran ini, kita akan membahas 4 poin utama. Pertama, berbagai contoh kerusakan alam yang terjadi saat ini. Kedua, penyebab serta akibat kerusakan alam tersebut. Ketiga, tugas manusia menurut Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26-30. Dan yang terakhir, bagaimana manusia menjalankan tugas sebagai citra Allah dalam kehidupan sehari-hari. Semakin banyak bencana terjadi, semakin kita diajak untuk memahami betapa pentingnya tanggung jawab kita terhadap alam. Latar belakang, bencana banjir, tanah longsor, kelaparan, kepadatan penduduk, perumahan kumuh, dan berbagai wabah penyakit menjadi berita yang sering sekali kita dengar. Hal ini menunjukkan bahwa alam ciptaan Tuhan sudah mengalami kerusakan yang sangat parah. Setiap tahun, berbagai jenis hewan dan tumbuhan hampir punah. Musim berubah dengan tidak menentu, burung-burung mulai jarang berkicau, dan kesehatan manusia menurun karena polusi. Di satu sisi kita membutuhkan alam, tetapi di sisi lain alam bisa menjadi ancaman ketika tidak dijaga dengan baik. Perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar ini menunjukkan kondisi alam yang rusak akibat ulah manusia. Mari kita renungkan bersama bagaimana semua ini bisa terjadi. Dan apakah kita juga pernah berperan dalam kerusakan seperti ini, baik sengaja maupun tidak. Melalui gambar-gambar ini, kita diajak untuk lebih peka terhadap keadaan lingkungan, dan menyadari bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan memiliki dampak bagi bumi. Penjelasan dari gambar itu adalah, banyak kita jumpai kondisi alam yang rusak. Semua itu, jika kita telusuri secara lebih jauh, faktor manusia ikut menentukan dan berperan dalam kerusakan alam itu. Perilaku manusia yang cenderung egois, seperti membuang sampah sembarangan, menebang pohon tanpa pilih-pilih, dan mencari ikan dengan bahan peledak menjadi penyebab terjadinya berbagai kerusakan alam di lingkungan kita. Sebagai citra Allah, kita seharusnya menjaga, bukan merusak ciptaannya. Studi kasus. Mari kita jawab beberapa pertanyaan ini. Pertama, apa yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan itu? Kedua, akibat yang ditimbulkan oleh permasalahan itu apa? Ketiga, sebagai citra Allah, tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu? Dan keempat, bagaimana tugas manusia sebagai citra Allah menurut Kitab Suci? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita merenungkan peran kita sebagai penjaga lingkungan. Mari kita dalami menurut Kitab Kejadian pasal 1, ayat 26-30. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan kepada segala burung di udara, dan kepada segala yang merayap di bumi, jang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Kesimpulan isi Kitab Suci menegaskan keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah.
Sebagai citra Allah, manusia dipanggil dan diberi tugas untuk beranak cucu dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkannya, dan menguasai ciptaan. Allah lainnya Kejadian pasal 1 ayat 26-30. Panggilan yang agung itu perlu ditempatkan dalam konteks keselamatan yang dikehendaki Allah sendiri, yakni keselamatan secara utuh dan terpadu integral, tidak hanya menyangkut diri sendiri, tetapi juga erat kaitannya dengan ciptaan Allah lainnya. Oleh karena itu, manusia tidak dapat bersikap sewenang-wenang atas kuasa dan tugas yang diberikan Allah itu. Yang terakhir, peneguhan. Kuasa yang diberikan Allah itu sifatnya terbatas. Manusia tidak dapat menjalankan tugasnya melebihi kekuasaan dan batasan yang diberikan oleh Allah. Manusia perlu menjalankan tugas secara bijak dan demi kemuliaan Allah serta kebahagiaan manusia sendiri. Maka, sesungguhnya egoisme, keserakahan dan sikap acuh tak acuh terhadap kerusakan ciptaan Tuhan menjadi musuh utama kita. Saatnya kita mulai mengembangkan ketaatan kepada Allah, sikap bertanggung jawab dan berupaya menampilkan kecitraan Allah sendiri sebagai pencipta dan pemelihara melalui kata dan perbuatan, bukan dengan sikap yang menghancurkan dan menguasai. Hal tersebut bisa dimulai dengan melakukan hal-hal kecil, seperti menanam bunga di rumah, gerakan penghijauan, dan memperbaiki perumahan kumuh. Demikian materi pembelajaran kita hari ini tentang tugas manusia sebagai citra Allah. Semoga melalui pembelajaran ini, kita semakin sadar bahwa Allah mempercayakan dunia ini kepada kita, bukan untuk dieksploitasi, tetapi untuk dijaga, dirawat, dan digunakan dengan bijaksana. Mari kita mulai dari hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, merawat lingkungan, dan menghargai sesama sebagai wujud nyata bahwa kita benar-benar mencerminkan Allah dalam hidup kita. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama kalian. Semoga Tuhan senantiasa memberkati langkah, niat, dan usaha kita semua.